Bertemu lagi bersama saya Pak Nur. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia buat teman-teman dan guru PJOK dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sudah ngirim beberapa FR ke saya yang bisa saya bahas malam ini di channel saya. Buat rekan-rekan yang mau minta soal FR atau mungkin beberapa soal yang bisa dibahas ke channel saya, bisa kirim di kolom komentar ataupun di WA saya, yaitu 081326681187. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu yang ke sesi 10. Olahraga di Indonesia mengalami perubahan setelah dijajah Jepang masuk ke Indonesia. Olahraga dari Jepang pun mulai dikenalkan dan mulai merambat ke seluruh Indonesia. Jepang kemudian memberikan pelatihan khusus kepada kepala sekolah maksudnya yang ada di Indonesia. Apa nama olahraga yang diberikan khusus pada kepala sekolah di Indonesia? Soal ini setelah saya telaah dan mencari beberapa jawaban, yaitu kita harus kembalikan ke dasar sejarah perkembangan olahraga yang di Indonesia. Materi ini ada di modul PPG PJOK yang 2018, yang 2020 juga kayaknya ada. Di sana dijelaskan bahwa olahraga Jepang yang di Indonesia maksudnya, yaitu lebih tepatnya, karena ini kita tidak bisa menganalisis secara nalar, tapi kita harus sedikit paham tentang konsep perkembangan olahraga di Indonesia pada masa penjajahan Jepang, yaitu Taisho, sumo, lari, dan kendo. Kendo itu adalah, kalau sekarang bela diri, kalau dulu itu adalah pakai bambu gitu. Kalau sumo udah tahu sendiri ya, kalau sumo itu. Kalau Taisho itu senam pagi. Itu yang saya baca di modul PPG ini, saya kasih penjelasannya. Sejarah olahraga pada zaman Jepang yaitu Taisho, terus ada sumo, lari sambung, rebutan bendera, dan di sana disebutkan bahwa ada olahraga kendo yang sudah mulai dilakukan pada masa penjajahan Jepang, yaitu dengan tongkat bambu, atau sekarang yaitu bela diri. Itu menurut soal yang ini, karena soal FR itu kita tidak bisa mengharap soal yang full sama titik komanya ya. Artinya namanya FR itu kan soal yang bisa jadi teman-teman mengingatnya bisa tidak bisa dengan full sama titik komanya. Artinya kita hanya bisa memperkirakan arah soalnya ke sana gitu loh ya. Itu yang perlu dipahami oleh teman-teman semuanya. Kita lihat ada soal FR seperti ini juga. Aktivitas gerak berirama sangat mengandalkan konsentrasi antara gerak tubuh dan irama untuk menjadikan gerakan senam menjadi harmonis. Manakah di antara ini yang paling mendasari dari struktur irama? Ini kata kuncinya apa? Sini ya. Gerak yang mendasari dari struktur irama. Kalau sudah berhubungan dasar, yang mendasari kita harus kembalikan ke teorinya atau ke konsep dasarnya dalam aktivitas bergerak berirama. Sebenarnya ini pun kalau kita secara nalar kita bisa lihat, kalau saya ya, yang utama adalah bahwa saya ketukan. Nah, ternyata saya salah cek pada teorinya ataupun yang membahas tentang ini, memang benar ya. Yang mendasari dari struktur irama adalah ketukan, bukan nada atau pola irama. Kenapa? Di sini ada urutannya ya. Ketukan dulu, baru aksen, pola irama, dan birama. Ini saya ambilkan dari jurnal penjas UNJ ya, bahwa aktivitas ritmik sangat mengandalkan keserasian antara gerakan tubuh dengan irama. Ada 4 aspek dalam struktur irama yang meliputi ya. Ketukan adalah nada atau bunyi yang mendasari struktur irama.
Ketukan ini bisa lambat, cepat, atau sedang, ya. Bisa melalui bunyi langkah, jarum jam, maupun tepuk tangan, ya. Kalau untuk senam irama ketukan. Terus aksen itu tekanan adalah suatu suara keras ekstra atau gerakan keras ekstra. Dan pula dalam bentuk kumpulan suku kata yang diberi tekanan atau satuan ketukan yang diberi tekanan atau diaksentuasi. Nah, ini adalah apa namanya materi. Silakan dibaca sendiri, dilanjut untuk teman-teman, karena bisa jadi materi seperti ini keluar lagi, teman dimodifikasi oleh yang membuat soal. Mungkin yang tanyakan bukan ini, tapi saya yakin masih berhubungan dengan senam irama seperti ini, cuman nanti akan beda soal. Coba kita lihat bisa saja bagaimana FR yang keluar untuk yang ke tahap 2. Kita lihat, nah ini tentang pendidikan kesehatan lagi, ya. Pesan saya teman-teman Bapak Ibu semuanya, ketika melihat soal jangan bawa option pilihan jawaban di luar soal ini ke dalam soal ini, gitu loh, ya. Ketika teman-teman membawa option pilihan jawaban lain di luar ini, nanti jawabannya akan berbeda, gitu loh. Yang kita disuruh mencarikan adalah antara 5 option ini, ya, jangan cari jawaban lain di sini. Mungkin dengan soal yang bersama jawaban berbeda itu karena optionnya ada yang berbeda, karena memilih jawaban yang paling tepat di antara option itu. Kita harus jeli dalam mendiagnosa soal sama mendiagnosa jawaban, ya. Oke, kita lanjut. Dalam PJOK kita dikenal ada 3 konstruk, yaitu pendidikan jasmani, pendidikan olahraga, dan pendidikan kesehatan. Pernyataan mengenai pendidikan kesehatan bahwa ini yang benar adalah, masih ingat kata kunci yang saya berikan, bahwa pendidikan kesehatan adalah suatu perubahan perilaku individu atau masyarakat untuk merubah lah, ya. Nah, berarti di sini sudah ketemu sebenarnya, ya. Kita aja baca satu-satu aja lah. Yang A, suatu upaya pendidikan untuk mencapai kesehatan lingkungan. B, pendidikan yang mengutamakan kesehatan, ya. Yang pernyataan yang benar mengenai pendidikan kesehatan, ya. Yang C, upaya mempelajari bagaimana menciptakan kesehatan diri. D, suatu upaya atau kegiatan untuk menciptakan perilaku masyarakat, baik itu di sekolah, anak didik, yang kondusif untuk kesehatan. Yang E, pendidikan yang mengutamakan kesehatan fisik dan mental, ya. Nah, dari sini tidak ada jawaban yang salah, ya. Sini ya jawabannya hampir benar semua. Cuman kita cari yang tepat lah, ya. Yang tepat adalah yang ini. Kegiatan untuk menciptakan perilaku masyarakat yang kondusif dan untuk kesehatan. Nanti di sini di belakang saya akan tambahin materi aja supaya teman-teman tidak gagal paham bahwa pendidikan kesehatan adalah mengubah perilaku individu atau masyarakat di bidang kesehatan. Ini kata kunci, ya. Ketika ada soal option yang lain jangan bingung. Ini teori juga. Pendidikan kesehatan merupakan proses perubahan yang bertujuan untuk mengubah individu, kelompok, dan masyarakat menuju hal-hal yang positif secara terencana melalui proses belajar. Perubahan tersebut mencangkup antara lain pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui proses pendidikan kesehatan, ya. Gitu, ya. Tujuan pendidikan kesehatan meningkatkan pengetahuan anak didik tentang ilmu kesehatan, termasuk cara hidup sehat dan teratur. B, menanamkan dan membina nilai dan sikap mental yang positif terhadap prinsip hidup sehat. C, menanamkan dan membina kebiasaan hidup sehat sehari-hari yang sesuai dengan syarat kesehatan. D, meningkatkan keterampilan anak didik dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan, ya. Ketika menghadapi soal tentang pendidikan kesehatan, pendidikan jasmani,
konsepnya harus matang dulu. Teman-teman banyak membaca tentang kajian teori. Sebenarnya di buku P3K yang modul itu sudah ada, tapi masih kurang lengkap. Silahkan teman-teman cari aja modul tentang PPG yang 2020, 2021, 2018 itu banyak. Di sana modulnya hampir sama, cuman ada yang berbeda itu ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 4. Ini kemarin juga saya dapat soal seperti ini di kolom komentar. Oke, untuk nomor 4, dalam permainan kasti, soal ini, dalam permainan kasti pelempar berusaha mengejar pelari yang menuju tiang hinggap. Sebelum sampai ke tiang hinggap, pelari terkena lempar. Bola dilemparkan 20 meter dengan, nah kita kunci dulu ini, dalam waktu 55 detik. Nah, dengan panjang lapangan 50 meter. Kecepatan perpindahan bola diperoleh membagi jarak dengan waktu yang dibutuhkan. Ditinjau dari ilmu fisika, kecepatan perpindahan bola tersebut adalah, jangan bingung dulu teman-teman Bapak Ibu guru semuanya, bahwa sebenarnya di soal ini sudah dikasih bocoran jawaban, yaitu kecepatan perpindahan bola diperoleh dari membagi jarak dan waktu. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 25 meter dan waktunya adalah 55 detik. Sudah, tinggal itu saja dibagi. Oke. Dan kalau ilmu fisika kan rumusnya masih ingat, P sama dengan S per T. Ini rumus yang saya ingat sampai sekarang di SMA. Ya, ini V adalah kecepatan, S adalah waktu, S adalah jarak, T adalah waktu. Ya. Perlu diingat juga, besok seandainya soalnya itu lihat belakangnya, ini kan per second ya, per second masih per second, jadi waktunya sudah detik. Suatu saat di sini per menit atau bagaimana, ataupun ini menit, nanti ini jawabannya second, harus dirubah menjadi second ya. Itu aja yang perlu diutak-atik. Tinggal aja ini 25 dibagi 55, ketemu jawabannya yang mana. Sudah ketemu kan? Kalau ini menjawab soal ini mudah, karena 5 pasti belakangnya sih angka 5, itu kan ketemu jawabannya. Nggak usah mikir sebenarnya, penasaran saja ini ya. Kecuali ini ada 5 berapa itu komanya banyak, itu nanti banyak optionnya ya. Jadi tesnya adalah banyak waktu, kita diberi waktu yang singkat mengerjakan soal yang banyak. Kita harus jeli-jeli dalam menjawab soal ya, dan menganalisis jawaban. Nomor 5, Pak Win adalah teman saya. Pak Win telah mengajarkan aktivitas senam irama sebanyak 4 kali. 4 kali pertemuan, menggunakan gerakan yang sederhana secara berulang-ulang. Pada pertemuan kelima, irama terlalu cepat. Kita kunci dulu, yang mengakibatkan sebagian besar peserta didik diam di tengah-tengah kegiatan. Alasan yang tepat untuk menjelaskan kejadian tersebut adalah, alasan yang paling tepat karena iramanya terlalu cepat. Di sini sudah ada kata kuncinya sih sebenarnya, karena iramanya terlalu cepat. Berarti ya ada hubungannya dengan ini kan. Yang mana? Yuk. Bapak Ibu guru jangan terlalu menghafal soal dengan jawaban ya. Saya lebih berharap Bapak Ibu guru lebih belajar untuk menganalisa soal dan jawaban. Oke ya. Siswa merasa asing dengan pola gerak yang dilakukan guru sehingga tidak mampu mengikuti. Ini kurang tepat. Langsung saya coret ini ya. Peserta didik tidak mampu mengikuti pola yang dilakukan guru karena tidak mampu mengikuti irama musik. Tidak mampu mengikuti irama musik. C. Peserta didik tidak mampu mengikuti pola gerak yang dilakukan guru karena lupa pola gerakannya. D.
siswa merasa terlalu lelah mengikuti pola gerak yang dilakukan guru sehingga memilih diam. Terlalu lelah ya. Peserta didik merasa bosan mengikuti gerakan yang dilakukan oleh guru sehingga memilih diam. Di sini karena iramanya terlalu cepat, maka yang lebih tepat adalah tidak mampu mengikuti irama musik. Kalau saya ini ya, gitu ya. Di sini tidak ada masalah ya. Peserta didik tidak mampu mengikuti pola yang dilakukan guru karena tidak mampu mengikuti irama musik. Oke, cukup sekian dari saya, dan saya berdoa semoga besok pagi tes dengan hasil memuaskan dan akhirnya lolos. Semoga lolos menjadi guru-guru yang hebat. Cukup sekian dari saya. Untuk part 11 nanti kita lihat saja apakah ada atau tidak. Kita lihat saja nanti. Salam sehat, salam sejahtera dari saya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.